البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masuki matan yang berikutnya, masih pada artikel makna taghut yang punya kitab istimak yang tidak didengarkan. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Artinya dalilnya mengenai larangan berhukum dengan taghut, berhukum kepada selain hukum Al-Qur'an dan Sunnah adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau melihat atau memperhatikan kepada orang-orang yang mereka mengaku bahwasanya mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Mereka menginginkan berhukum kepada taghut, berhukum kepada at-taghut. Dan seringnya at-taghut barakallahu fi itu adalah walinya, pelindungnya orang-orang kufar dan menjerumuskan seseorang dari cahaya menuju kegelapan. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya Allah Ta'ala adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman, pelindung bagi orang yang beriman, yang mengentaskan dari kegelapan menuju cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, awliya'uhumut taghut, pelindung mereka adalah para taghut. Sebaliknya, apa kegiatan mereka? Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Mereka justru mengeluarkan dari cahaya menuju pada kegelapan, wa'iyadzubillah. Apa kata Allah Ta'ala? Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kita lihat di sini. Padahal apa? Waqad umiru an yakfuru bih, sungguh telah diperintahkan agar mereka meninggalkan taghut tersebut. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida, dan setan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Qala asy-syarihu asbahullah, syarahnya bagian bawah itu. Hada dalilu ala anna man hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa taghut. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang berhukum kepada selain hukum yang Allah Ta'ala turunkan adalah taghut. Ingat-ingat ya. Naam, fi qauli yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka menginginkan berhukum kepada taghut. Berarti kalau orang yang beriman berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Rinciannya akan beliau sebutkan nanti. Rincian bagus sekali, Syekh Shalih Fauzan ternyata menyebutkan juga nanti mengenai hukum orang yang hukum status orang yang dia berhukum kepada selain Al-Quran Sunnah. Bagaimana rinciannya sebutkan nanti ternyata. Bagus sekali rinciannya. Agar tidak gagal paham.
Karena orang-orang Khawarij mereka hanya mengambil satu ayat saja mengenai apa? Berhukum kepada selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang mereka ambil adalah poin yang ada lafaz wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, itu aja diambil. Yang fasiqun dzalimun enggak mereka ambil. Kita lihat sini. Fataghutu qila huwa syaitan. Ada mengatakan taghut itu adalah setan. Wa qila huwa Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi. Ada mengatakan taghut itu adalah Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi. Yaitu orang yang jahat sekali, orang Yahudi yang waktu itu mengganggu dan mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi. Wa qila annahum al-kuhan. Ada juga mengatakan taghut itu adalah al-kuhan, para dukun. Para dukun, tukang ramal, ya kan? Atau semisalnya. Li'anna al-araba 'indahum likulli qabilatin kahinun yahkum bainahum. Karena orang Arab dahulu mereka itu setiap marga atau suku punya dukun. Bayangkan tuh, setiap marga atau suku orang-orang Arab terdahulu punya dukun. Yang apa? Yang dukun tersebut dijadikan penengah ketika mereka ada perselisihan di antara mereka. Bayangkan ya, dukun padahal. Naam, kahin. Kalau para peramal zaman sekarang itu sebenarnya kalau kita perhatikan sama halnya. Dukun juga nebak kan? Nah, mau tukang ramal, tukang apa? Nah, barakallahu fiik, yang menentukan nasib fulan dan alan misalkan, kemudian dia nerawang istilahnya ya, atau dia meramal tahun sekian akan terjadi apa, atau terjadi goncangan atau semisalnya, itu semuanya dukun barakallahu fiik. Walaupun mereka mengatasnamakan apa? Nah, barakallahu fiik, mendapatkan apa? Ajaran ilmu ini atau itu. Itu dukun. Kita lihat kata beliau di sini sebutkan qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, matan bagian atas itu, as-salisu taghut yang ketiga. Taghut yang ketiga, karena kita lewati kan taghut itu banyak sekali. Pentolannya ada berapa pentolannya? Ada 5. Ya kan? At-tawaghidu katsiratun wa ru'usuhum khamsah. Ya kan? Taghut banyak sekali dan pentolannya, pemimpinnya, kepalanya ada 5. 1 sudah kita ambil, 2 sudah kita ambil, sekarang yang ketiga. As-salisu yang ketiga, alladzi hakama bi ghairi ma anzalallah. Yaitu orang yang berhukum kepada selain yang Allah Ta'ala turunkan. Ini mirip dengan yang kedua. Kalau yang kedua ini adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang mengubah hukum-hukum Allah diganti dengan hukum apa? Hukum bikinan manusia. Mirip. Paham ya? Mirip sekali. Yang ketiga, alladzi hakama bi ghairi ma anzalallah, itu orang yang berhukum kepada hukum yang selain Allah Ta'ala turunkan. Paham ya? Nah, jadi beda loh ya. Yang pertama mengubah hukum. Hukum Allah dan Rasulnya diubah menjadi hukum bikinan manusia. Undang-undang bikinan manusia. Sudah kami sebutkan lemahnya undang-undang bikinan manusia itu bagaimana kemarin lemahnya? Bisa dimodifikasi, bisa ditoleransi, bisa apa lagi? Revisi, bisa diedit, bisa diklarifikasi. Paham ya? Tapi kalau undang-undang Al-Qur'an Sunnah tidak ada jalan lain kecuali sami'na wa ta'ana. Mafhum? Nah, kita lihat berikutnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Inilah ayat yang diambil orang-orang Khawarij. Yang ujung-ujungnya apa? Mengkafirkan hukamul muslimin. Mengkafirkan para pemimpin kaum muslimin. Makanya kalau antum terjebak di sarang mereka, itu kalau antum hanya di awal saja yang dipelajari sama. Kitabnya usul salah satu yang diajarkan. Paham ya? N11 itu NII atau kelompok yang kenal dengan apa? Nah, barangkali jamaah Islamiyah atau semisalnya, itu yang diajarkan kitab mirip. Usul salasa, qawaidul arba'. Tapi poin ini, poin yang masalah berhukum kepada hukum selain Al-Qur'an dan Sunnah, mulailah mereka masukkan racun di situ. Paham ya? Nah, wah ini pemimpin kita berhukum dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, berarti dia kafir, langsung itu. Berdalilkan dengan satu ayat ini. Tidak mensinkronkan dengan 2 ayat yang lain yang lafaznya faulaika humul fasiqun sama faulaika hum apa? Faulaika humudz zalimun. Itulah keadaan mereka barakallahu fiik. Naam. Kita lihat, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan nasabahullah,
Fahakamta 'alaihi bil kufur, maka kamu hukumi dia dengan kekufuran. Ini artinya ya hukum yang global. Hukum rinci nanti ada lagi. Wa hadza idza ta'ammada al-hukm bi ghairi ma anzalallah. Rincian pertama ini dihafalkan, dikondisikan karena nanti ada dua rincian yang apa? Yang penting. Kapan dia dikatakan kafir, dihukumin kekufuran? Wa hadza idza ta'ammada al-hukm, hal ini terjadi apabila dia sengaja, lihat, sengaja berhukum bi ghairi ma anzalallah. Sengaja berhukum dengan apa? Hukum yang selain Allah taala turunkan. Wa ja'ala al-mahakim tahkum bi ghairi ma anzalallah, dan dia menjadikan barakallahu fiik, sandaran hukum, maksudnya mahakim itu mahkamah, paham ya? Mahkamah, pengadilan, dia jadikan apa? Tahkum, yang menghukumi bi ghairi ma anzalallah, dengan hukum yang selain yang Allah telah turunkan. Bi qawanin al-wad'iyah, ini lihat. Dengan undang-undang, qawanin artinya undang-undang. Qawanin artinya apa? Undang-undang. Dengan undang-undang wad'iyah, undang-undang bikinan manusia. Mencuri sampai pada kadarnya, seharusnya apa? Dipotong tangannya. Tapi kalau undang-undang bikinan manusia bagaimana? Paling dipenjara. Paham ya? Dipenjara itu pun kalau yang mencuri orang rakyat sipil. Rakyat sipil, orang miskin-miskin, itu penjaranya sempit, ya kan? Tapi kalau yang pencuri itu anak pejabat, yang dicuri itu hartanya miliaran, nah, apa maksudnya? Yang maksudnya hartanya curi miliaran maksudnya korupsi. Paham ya? Jadi para koruptor itu namanya para pencuri. Cuman bahasa halusnya koruptor. Paham ya? Perbuatannya korupsi. Aslinya itu maling. Aslinya. Bahasa kasarnya. Sahih, maling harta rakyat biar enggak nampak maling, biar enggak nampak ekstrim, diubah korupsi. Paham ya? Nah, kalau yang korupsi para pejabat, yang maling itu orang-orangnya tingkat tinggi, bisa apa? Bisa dipotong hukumannya. Lihat. Maksudnya dipotong dalam artinya seharusnya hukumannya panjang bertahun-tahun, cuman 5 bulan 10 hari. Allahu musta'an. Tergantung apa? Perputaran fulus. Sahihnya sebutkan nanti. Riswah, suap menyuap, lihat. Itu undang-undang bikinan manusia. Tapi kalau Al-Qur'an Sunnah potong-potong, rajam-rajam. Enggak ada istilah klarifikasi, modifikasi, enggak ada. Nah, bisa dipahami ya? Nah, kemarin sudah kami contohkan bagaimana tegasnya Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum syariat. Apa kata Rasulullah alaihi wasallam kemarin? "Lau kanat Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sarakat laqata'tu yada." Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kalau seandainya Fatimah putri Rasulullah SAW mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Enggak peduli itu anak pejabat, anak pemimpin, anak bupati, anak siapa lagi? Anak camat, anak kadus-kades, RT RW, sama aja. Enggak ada istilah anak pejabat kemudian di penjara eksekutif. Penjaranya ada AC-nya, kulkasnya, televisinya, penjara sipil yang miskin-miskin. Wah. Nah, ini namanya apa? Tidak adanya keadilan di dalam undang-undang bikinan manusia. Sahih. Bagaimanapun keadaannya kita tetap membenarkan dan menganggap Al-Qur'an Sunnah itu paling nomor 1 sudah. Paham ya? Nah, karena nanti dijelaskan oleh beliau bahwasannya di saat orang itu hidup di suatu tempat yang memang hukumnya bukan hukum Al-Qur'an Sunnah, disebutkan sebagian para ulama, maka dia hanya sabar, bukan meyakini hukum tersebut yang paling indah. Dan paham ya? Sekarang seperti kita di Indonesia ini, hukum diterapkan untuk masalah tindakan kriminalitas kejahatan, undang-undang bikinan manusia atau Al-Qur'an Sunnah? Undang-undang bikinan manusia, sabar. Paham ya? Sabar bagaimana maksudnya barakallahu fiik? Kita semaksimal mungkin tidak membenarkan dan juga tidak mengamalkan. Tapi kalau terpaksa, paksaan dari atas atau paksaan dari orang-orang yang membikinnya, itu bukan urusan kita dosanya. Selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Yang paling terpenting jaga keyakinannya. Tidak ada hukum yang lebih sempurna, yang lebih apa? Bagus dan baik melebihi hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu keyakinan yang benar. Jadi paham ya? Wah, ini undang-undang bikinan fulan dan alam ini bagus ini. Paham ya? Padahal keseberangan Al-Qur'an Sunnah jangan. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Wa algha syari'ata wa qasaraha. Dia meniadakan hukum syariat dan membatasi hukum syariat itu alal ahwal syakhsiyah, untuk keadaan-keadaan individu saja. Lihat, faqat. Amal munazza'at bainan nas wal khusumat, adapun permusuhan yang terjadi perselisihan di antara manusia dan permusuhan-permusuhan, fayahkum fiha al-qanun
hadza kafir. Kemudian dia justru apa? Nah, menghukumi padanya dengan apa? Dengan hukum undang-undang, maka orang ini kafir. Bedakan ini yang pertama. Poin pertama ingat ya, sengaja berhukum kepada selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menjadikan tolak ukur hukumnya itu undang-undang bikinan manusia tadi. Paham ya? Nah, tambah lagi dia meyakini bahwasanya undang-undang bikinan manusia tersebut itulah yang bisa mendamaikan dan menyatukan hati manusia. Nah, itu parah lagi itu. Nah, karena ada dua istilahnya ini, dua ini enggak sampai kafirnya dua istilahnya ini. Paham ya? Jadi nanti kalau ada orang-orang mungkin pemikirannya khawarij dikasih tunjuk faedah ini, paham enggak? Paham ya? Karena ayatnya itu tidak satu gitu loh. Paham ya? Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Yang kedua, faulaika humul zalimun. Yang ketiga, paham ya? Yang mereka ambil cuman faulaika humul kafirun. Ini salahnya mereka di sini. Allah musta'an, akhirnya mengkafirkan hukum muslimin, menghalalkan darah rakyat sipil yang mengikuti apa pemerintah muslimin, menghalalkan aparat-aparat negara, lihat itu. Allah musta'an. Bahkan mereka sampai punya keyakinan barang siapa yang bisa bunuh salah satu dari pejabat atau rakyat atau istilahnya aparat negara, maka bagaikan orang yang apa? Bagaikan orang yang sedang mencari jalan menuju surga firdaus katanya. Allah musta'an. Itu mereka akan menyampur adukkan pemikiran itu ketika sudah masuk ke sarangnya dan sudah lama belajar dengan mereka. Kalau awalnya mirip, berjubah, berjenggot, sorban mereka pakai sebagian. Ini kalau di Yaman ya, cerita Yaman, di Indonesia mungkin mirip, enggak jauh beda. Paham ya? Istrinya bercadar. Paham ya? Seringnya kalau di Indonesia yang sering anak amati itu biasanya mereka suka yang loreng-loreng biasanya. Sirwan loreng, peci loreng biasanya. Gayanya seperti itu. Nah, seperti yang di daerah sekitar Solo sana itu kan ada pusatnya mereka kan, Nguruki Solo itu diantaranya kan. Nah, yang dulu dipelopori Abu Bakar Ba'asyir itu kan. Nah, sekarang masih jalan atau tidak yang jelas barakallahu fi, pemikiran seperti itu sudah apa? Sudah masuk di tengah-tengah sebagian orang, terkhususkan anak muda. Ya, biasanya anak muda, para ABG yang masih baru-baru tumbuh itu kan mudah dipanas-panasin. Di Yaman sana ada namanya Al-Qaeda. Paham ya? Kalau di Indonesia jaringan Al-Qaeda. Kalau di Yaman Al-Qaeda. Paham ya? Kalau di yang lebih viral lagi Daesh ISIS itu yang dikenal di Indonesia. Di luar sana Daesh, Daulah Islamiyah, Syam dan apa gitu. Paham ya? Yang jelas barakallahu fiik, mereka yang sering termakan itu anak muda. Nah, dan mereka mengatasnamakan Ahlus Sunnah juga di sana. Tapi ketika Ahlus Sunnah serang oleh Syiah Rafidhah, mereka tidak bantu. Mereka enggak bantu. Kalaupun bantu itu ada apa? Ada udang di balik batu, udah terkenal di sana. Nah, Allahul musta'an, hati-hati barakallahu fiik. Biasanya mereka paling semangat itu bom bunuh diri. Bom sana, bom sini, bom sana, bom sini. Dengan alasan-alasan yang mereka apa? Sebutkan bahwasanya jaminannya surga firdaus. Itu yang paling nomor satu. Jaminannya surga firdaus. Allahul musta'an. Nah, ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Jadi poin pertama diingat-ingat ya, orang yang berhukum kepada selain Al-Qur'an Sunnah dengan sengaja, tanpa ada paksaan, dan menganggap hukum itu adalah lebih indah, lebih bagus daripada Al-Qur'an Sunnah, maka hukumnya adalah kafir secara global. Paham? Secara per individu hilang mawani', terpenuhi syaratnya, enggak ada kekeliruan, enggak ada lupa, enggak ada terpaksa, enggak ada kebodohan, terkena hukum dia. Paham ya? Secara global sudah kami sebutkan. Kemudian rincian yang berikutnya, wa istasna min dzalik, yang penting. Dikecualikan dari poin yang pertama, awalan yang pertama, perhatikan pengecualiannya ini. Man hakama bi ghairi ma anzalallah bisababi ijtihadin wa akhta'a fi ijtihadihi. Orang yang berhukum kepada selain yang Allah telah turunkan dengan sebab ijtihad. Dia beristihad dia. Kami beristihad, ini boleh, ternyata keliru istihadnya. Paham ya? Wa akhta', dan dia keliru dalam beristihad. Nah, fi ijtihadih fa huwa ahlun li ijtihadih fa hadza ma'jurun wa maghfurun lahu khata'uhu. Yang seperti ini dia masih apa? Mendapatkan pahala ijtihadnya dan diampuni dosa kelirunya. Mafhum? Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim beristihad kemudian fa asaba, benar istihadnya, dapat dua pahala. Pahala istihadnya dan pahala mencocoki kebenaran. Tapi sebaliknya, wa idza ijtahada al-hakim thumma akhta'a falahu ajrun wahid. Dan apabila seorang hakim beristihad kemudian dia keliru,
maka mendapatkan satu pahala, pahala ijtihadnya. Untuk kekeliruannya dimaafkan. Mafhum? Naam. Asal yang kedua, jadi yang pertama ini yang rincian tadi itu enggak kafir loh ya. Dia berhukum kepada selain Al-Qur'an Sunnah karena apa? Karena ijtihad. Nah, yang kedua, man hakama bi ghairi ma anzalallahu wa huwa ya'lam annahu mukhalifun walakin hakama bihi li hawa fi nafsihi. Penting ini. Aw li tama'in fi malin aw rishwah. Artikan yang kedua, barang siapa yang berhukum kepada selain hukum yang Allah turunkan dalam keadaan dia tahu. Lihat ini. Dalam keadaan dia tahu annahu mukhalifun, bahwasanya dia telah menyelisih. Tahu dia. Kami berhukum ini tahu bahwasanya menyelisih. Tapi lihat, walakin hakama bihi li hawa. Tapi dia berhukum dengan hukum selain Al-Qur'an Sunnah karena hawa nafsu yang ada pada dirinya. Auli tama'in karena apa? Rakus. Karena tamak atau rakus fimal dalam masalah harta. Au rishwah atau karena suapan. Gara-gara disuap 5M, langsung dia apa? Nah, barakallahu fiik, membatalkan hukum syariat misalkan. Contohnya gini. Aslinya tegakkan hukum syariat misalkan di suatu tempat, ada pemimpin situ yang ada yang megang wewenang misalkan. Seharusnya dipotong tangannya karena mencuri. Paham ya? Kemudian keluarga pencuri ini datangi pemimpin tadi, membawa 5M misalkan. Disuaplah sama keluarga pencuri ini. Seharusnya setelah syariat diapakan? Dipotong tangannya. Akhirnya barakallahu fiik, dia menerima suapan, kemudian menetapkan hukum yang dibikin oleh manusia, enggak perlu dipotong tangannya, paling-paling penjara sehari 2 hari misalkan. Paham ya? Nerima suapan, rishwah. Ini juga termasuk perkara yang berbahaya tapi enggak kafir. Kita lihat. Wa huwa ya'taqid, dia pasti meyakini annahu yajibul hukm bima anzalallah. Dia meyakini bahwasanya wajib berhukum kepada hukum yang Allah turunkan. Tapi eman-eman 5M. Misalkan dia. Kalau kami berhukum dengan hukum syariat enggak dapat 5M. Tapi kalau kami batalkan hukuman tersebut kemudian menerima 5M, kami melanggar syariat dan yakin bahwasanya melanggar. Nah, yakin dia. Yang seperti ini bagaimana? Ya'taqidu hadza, dia meyakini seperti ini, wa ya'taqidu, dan dia meyakini annahu mukhalifun, bahwasanya dia telah menyelisih, fa huwa mudnibun asin, maka dia adalah apa? Mudnib, pelaku dosa, asin, pelaku maksiat, sha'ibu kabirah, pelaku dosa besar. Paham ya? Pelaku dosa besar. Jadi ada kemungkinan fasik, zalim. Dimasukkan dalam 2 rincian ini. Yang kafir tipe yang pertama. Totalnya berapa rincian? Ada 3 rincian. Rincian yang pertama, berhukum kepada selain Al-Qur'an was sunnah dalam keadaan sengaja dan meyakini bahwasanya undang-undang selain Al-Qur'an sunnah itu lebih indah, lebih baik, dan bahkan lebih bisa menyatukan dan mendamaikan manusia. Kafir. Yang kedua, rincian yang kedua, dia berhukum kepada selain Al-Qur'an sunnah karena ijtihad. Karena ijtihad. Dia meyakini Al-Qur'an sunnah nomor 1, paling top sudah. Enggak ada yang melebihi itu, tapi karena ijtihad. Paham ya? Ternyata ijtihadnya keliru. Dia apa? Nah, barakallahu fiik, dia diampuni dosanya karena ijtihadnya keliru dan dia mendapatkan pahala karena ijtihadnya. Bisa dipahami? Nah, yang ketiga, orang yang berhukum kepada selain Al-Qur'an Sunnah, dia tahu bahwasanya Al-Qur'an Sunnah itu adalah apa? Yang nomor 1. Dan dia tahu bahwasanya perbuatan dia berseberangan dengan syariat. Tahu dia. Hanya saja dia berhukum karena hawa nafsu, karena ingin harta tadi, atau karena ingin menerima apa tadi? Rishwah, suapan. Akhirnya dia berhukum kepada undang-undang bikinan manusia, maka dia sahibu kabirah, pelaku dosa besar. Paham ya? Pelaku dosa besar. Ini yang kita ambil barakallahu fiik. Pastikan bisa dikondisikan rinciannya agar tidak gagal paham dan bisa menempatkan 3 ayat yang berbeda-beda tadi ya. Ayat yang pertama, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kemudian ayat yang berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Kemudian ayat yang lainnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Semuanya diletakkan pada tempatnya. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.